Sorry. Oke, kita mulai. Suara teman. Halo, halo. Suara temanku kedengaran nggak ya, guys ya? Oke, kita mulai. Jadi materi kita adalah spektroskopi. Spektroskopi. Kan udah tahu belum? Spektroskopi itu merupakan salah satu eh, apa ya, bab paling penting di astronomi, bab utama lah ya. Jadi bab utama itu ada fotometri, itu terus ada spektroskopi, tata koordinat, sama satu lagi tuh mekanika benda langit. Nah, jadi dari 4 materi utama ini, spektroskopi itu termasuk yang paling kualitatif dari dari ke keempat keempat materi lain lah. Fotometri yang kita tahu kan banyak hitungan tentang magnitudo, kecerlangan, jarak, gitu-gitu kan. Nah, kalau tata koordinat sendiri ya kalian udah tahu kan, dia pakai bola langit, ya astroposisi gitu. Dan MBL ya fisikanya lah, fisika tentang mekanikanya. Dan eh, tiga tiga materi lah spektroskop itu kadang-kadang hitungannya tuh lebih sulit lah. Jadi spektroskop itu termasuk yang paling paling mudah dalam hitungannya, tapi kalau udah masuk ke soal tuh banyak soal-soal yang perlu pemahaman lah. Jadi kita mulai dari spektroskopi. Spektroskopi itu kan berasal dari spektrum. Jadi dasar dari spektroskopi adalah spektrum. Spektrum ini bisa kita pakai buat mendeteksi atau menganalisis tentang suhu. Habis itu unsur yang terkandung, unsur atau senyawa yang terkandung, sama gerak. Jadi kayak gerak bintang atau gerak nebula gitu bisa kita amatin lewat spektroskopi atau spektrum. Ya, spektrum sendiri nggak jauh dari cahaya sih. Jadi kita pasti banyak bahas cahaya juga. Cuma bedanya dari fotometri, kalau di fotometri itu kita menangkap semua cahaya yang datang. Jadi cahaya yang datang semuanya kita tangkap. Ini biasa untuk menghitung kecerlangan atau magnitudo.
Ya, jadi itu fotometri. Kalau yang di spektroskopi, dia lebih eh, ke identitasnya, identitas dari bintang tersebut. Identitas. Soalnya dia itu, kalau di spektroskopi itu cahaya, dia akan melewati prisma atau bahan-bahan pengurai lainnya. Bentar, ini prisma. Atau mungkin nanti dia bisa pakai kisi, cahaya, pengurai cahaya. Nah, kalau di spektrum sendiri nanti cahaya ketika masuk ke benda-benda pengurai, itu akan membentuk sebuah spektrum. Spektrum yang, bentar, mending aku kasih gambar aja langsung. Nih, seperti ini. Ini adalah dispersi yang dari prisma. Jadi dia cahaya masuk lewat sini. Dan keluarnya jadi ya spektrum. Spektrumnya tuh berwarna. Kalau berwarna gini namanya spektrum kontinu. Ya sama kayak prisma, kisi juga mengeluarkan spektrumnya yang sama. Kurang lebih sama lah. Jadi di spektrum sendiri dia warnanya ada dari ungu, biru, merah sebelah sini, kuning, sama hijau. Jadi ini namanya spektrum kontinu. Sorry. Spek kontinu. Jadi spektrum itu ya sebenarnya gini aja sih. Dasar-dasarnya seperti ini. Terus kita akan masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis spektrum. Jadi eh, yang kalian perlu tahu itu spektrum itu ada 3 jenis. Namanya spektrum kontinu yang tadi. Terus spektrum emisi. Sama spektrum absorpsi. Absorpsi. Nah, kalian tahu nggak bedanya ketiga spektrum ini itu apa? Tiga-tiganya ini dari cahaya juga. Entah itu dari bintang atau nebula atau galaksi. Yang membuat perbedaan dari ketiga
Bentar ya. Eee, yang bedain dari ketiga spektrum ini adalah sumbernya. Jadi sumber dari spektrum kontinu ini biasanya adalah bintang atau ya benda di luar angkasa yang mempunyai tekanan tinggi, eee, tekanan tinggi, serta temperatur yang tinggi. Jadi, ada istilah yang namanya, ini, cahaya polikromatik. Ini adalah cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang di luar sana, seperti matahari juga, termasuk pemancar cahaya polikromatik. Cahaya ini memancarkan cahaya yang kalau kalau diuraikan dia akan membentuk spektrum kontinu. Kontinu. Nah, kalau bintang itu apa namanya, memancarkan spektrum, cahaya polikromatik yang ketika diuraikan bisa membuat spektrum kontinu. Kalau di spektrum emisi sendiri itu, eee, dia berbeda karena spektrumnya sendiri kebanyakan adalah berwarna hitam dan dia memancarkan cahaya hanya pada panjang gelombang tertentu. Jadi ini namanya garis emisi. Dia hanya berwarna tapi di beberapa tempat doang. Eee, Kenapa bisa begitu? Karena, eee, logikanya begini, jika ada bintang, anggap ini sumber cahaya. Sumber cahaya bisa bintang atau ya benda lainnya. Ini pengamat, pengamat, eee, jika benda tersebut pengen mencapai pengamat kan berarti dia butuh ngelewatin ruang kan, dan di ruang itu kadang-kadang tidak kosong. Misalkan di sana tuh pasti ada awan gitu, ada apa lagi, ya banyak atom-atom lain lah, atom-atom lain yang menghalang, eee, arah gerak cahaya. Nah, makanya di spektrum emisi, cahaya yang bisa lewat itu, oh bukan, bentar guys. Kan kalau sumber cahaya langsung ke pengamat kan ini, berarti cahayanya full, kita dapat spektrum kontinu. Kalau garis emisi itu,
ketika, atom-atom atau awan dengan temperatur rendah dan tekanan rendah memancarkan energi cahaya, kan dia nggak bisa memancarkan di seluruh gelombang cahaya kan. Jadi dia hanya bisa eee, memberikan gelombang cahaya itu di, panjang gelombang tertentu. Jadi itu emisi, gitu. Kalau buat absorpsi itu kebalikannya dari emisi, dia sama kayak kontinu, memiliki warna yang berkepanjangan, tapi bedanya dari spektrum kontinu itu dia, ada garis-garis emisinya. Jadi gini, ada garis-garis emisi yang terhalang oleh benda-benda tadi. Jadi kan kalau ini awan-awan yang memancarkan energi, pemancarnya pemancarnya tuh atom sama awan. Kalau di spektrum absorpsi itu, bintang atau sumber cahayanya yang menyinari. Jadi bintang melewati awan-awan tadi, dan di awan ini, panjang gelombang tersebut tuh diserap. Diserap. Jadi makanya terbentuk spektrum absorpsi. Gitu. Dan bagaimana cara spektrum emisi ini menghasilkan cahaya dari atom-atom, mungkin bisa dibahas. Jadi unsur atom kan ini ada nukleon nukleon dan dikelilingi oleh, subshell elektron. Jadi misalkan ada elektron di tingkat energi ke-2, seperti yang kita tahu kalau elektron pengen, pindah ke apa ya, sebutan Indonesianya, pokoknya ke shell, cangkang cangkang elektron yang lebih jauh dari nukleon itu, dia memerlukan energi. Jadi anggap ini shell kedua, ini shell ketiga, ini yang pertama. 2 ketiga itu dia butuh energi. Makanya saat sabar, eksitasi, eksitasi elektron. Kalau kalau 2 ke satu, ini memancarkan energi, namanya deeksitasi. Nah, kalau 2 ke 3 kan butuh energi kan. Dari eksitasi ini yang membuat munculnya garis-garis absorpsi. Jadi cahaya nih datang ke awan ini, eee, saat dia menabrak atom ini cahaya, fotonnya, dia itu memberikan energinya el ke atom-atom ini, sehingga terjadilah absorpsi. Jadi gitu.
Jadi dari absorpsi itu dari garis absorpsi ini sebenarnya kita bisa menentukan, unsur apa yang menyerap, apa namanya, menyerap energi tersebut gitu. Jadi kita tahu atom-atom yang ada di atmosfernya atau sekedar ada awan yang menghalangi atau apa. Jadi gitu. Kalau deeksitasi sendiri, itu ketika sebuah atom, eee, memancarkan energi. Jadi dari subshell 2 ke shell 1 kan itu dia turun itu memancarkan energi kan. Energi yang dihasilkan itu membuat garis spektrum emisi, gitu. Jadi absorpsi sama emisi itu, faktornya itu dari atom-atom ya, atom-atom yang ada di luar. Seperti itu. Kalau nggak salah ini juga ada namanya sih, guys. Kalau nggak salah namanya hukum Kirchhoff. Kirchhoff tuh tulisannya Kirchhoff. Kalau nggak salah gini, hukum hukum Kirchhoff nih, eee, tentang spektrum. Jadi yang pertama itu ya tadi, ketika benda cair atau gas memiliki tekanan sama temperatur yang tinggi, dia akan memancarkan apa, continue. Kalau hukum Kirchhoff kedua itu, kalau di sini gas bertekanan rendah, dia akan memancarkan di panjang gelombang tertentu. Jadi sebuah gas T rendah akan memancarkan garis emisi lah, gampangnya gitu. Yang ketiga ini, cahaya ketika melewati gas dingin atau temperatur rendah dan bertekanan rendah, dia akan, memancarkan, spektrum absorpsi. Jadi itu tentang dasar-dasar dari, spektrum. Jadi pembentukan spektrum itu seperti itu. Eee, Soal-soal kayak gini biasa sering muncul di OSK dan ya itu biasa di pilihan ganda karena masih teori kan istilahnya. Jadi gitu. Mungkin dari sini kita lanjut ke ini kali, eee, yang tadi elektron, yang atom. Jadi dari spektrum itu gimana cara kita menentukan kalau itu tuh senyawa apa atau atom apa. Jadi di sini kita punya, atom. Jadi biasa ini namanya subshell pertama, ini subshell kedua. Dan ini subshell ketiga.
Nah, ada peneliti yang namanya Balmer tuh, meneliti tentang perpindahan tentang nih eksitasi. Eksitasi dan deeksitasi, berhubungan dengan panjang gelombang. Panjang gelombang. Jadi hubungan panjang gelombang sama eksitasi dan deeksitasi itu kayak gini. Eh ada 1/R kali 1 min M kuadrat, 1 min N kuadrat. M itu adalah subshell awal. N adalah subshell akhir. Karena panjang gelombang ini harus positif, pasti lebih dari 0, maka M itu pasti lebih dari N. Jadi, kalau menurut Balmer itu, ketika M-nya 1, ini kita namakan Lyman. Dia memiliki N itu N itu 2, 3, 4, sampai seterusnya. Kalau M-nya 2, namanya itu adalah Balmer. Untuk N-nya itu lebih dari 2 berarti 3, 4, 5, dan seterusnya. M3 namanya ini Partian. Sabar. Ya, Parchen. Nama ini Parchen. R-nya itu lebih dari 3 berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi itu buat, ada satu lagi. M sama dengan 4. Ini namanya bracket. N-nya ini 5 sampai seterusnya. Nah, untuk rumus ini sendiri, R-nya itu yang biasa kita pakai adalah 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Kadang-kadang kalian lihat konstanta Ribert tuh ada yang dari sentimeter. Itu ya banyak ininya lah. Tapi aku pakainya yang meter min 1. Jadi cara ngitungnya itu gimana? Ya, misalkan, bentar. Jadi ada istilah lagi, namanya istilah alfa, beta, gamma. Jadi alfa itu ketika dia naik 1 subshell. Bukan naik 1. Delta M kurang N-nya itu sama dengan 1. Beta itu delta M sama N-nya kurang dari 2. Sama dengan 2. Delta M sama N itu sama dengan 3.
Untuk alfa tuh contohnya dari 6 ke 7 gitu. 6 ke 7 ini namanya alfa, perpindahan alfa. Misalkan ini 1 ke 3. Kalau buat 3 ini berarti 1 ke 4 gitu. Sabar, ini kita pakai contohnya 1 aja deh. 1 ke 2. Jadi ini namanya liman kan. Liman nih biasa simbolnya Li. Kalau Balmer nih simbolnya H. Parsen nih jarang dipakai tapi biasa par kayaknya. Par. Bracket mungkin black. Enggak black. Kayaknya bra. Break aja lah. Kita pakai break. Jadi ini liman alpha, liman beta, sama liman gamma. Gitu. Ini buat simbol-simbol yang kita pakai di perhitungan spektroskopi. Oh gitu guys. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak guys? Mau nanya boleh angkat tangan atau tulis di grup aja, di chat aja. Ada pertanyaan? Kalau mau ngechat ke yang sini aja ya guys, kayak ngomong. Jadi lanjut kita ke hitung-hitungannya guys. Hmm. Oh sama ada ini, ada istilah lagi namanya ionisasi sama rekombinasi. Jadi ionisasi sama rekombinasi ini apa? Ionisasi itu saat elektron nih dia bebas gitu. Dia lepas dari ikatan atom tersebut. Jadi kita sebutnya dia ke tak hingga, ke deret tak hingga. Jadi ini namanya ionisasi. Kalau rekombinasi itu elektron dari luar pengen masuk ke subshell-nya. Jadi dia combine ke atom tersebut. Itu namanya ionisasi sama rekombinasi. Gitu. Jadi untuk tadi rumusnya itu adalah ini M kuadrat minus 1 N kuadrat. Jadi R-nya 1,097 kali 10 pangkat 7. Meter pangkat min 1. Jadi contohnya ini deh, liman alfa. Liman alfa itu kan dari 1, dia loncat ke 2 kan. Berarti buat wavelength-nya, dia ada di 1 per 1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 1 pangkat 1 kuadrat dikurang 1 pangkat 2 kuadrat. Nah ini kalau kita masukin kalkulator,
Nanti hasilnya ada di 1,215 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kita ubah ke Armstrong, dia jadi 121, enggak. Jadi 1215 Armstrong gitu. Coba kalian cari cari hidrogen alfa, panjang gelombang hidrogen alfa sama parsen beta dan Lyman gamma. Kalau udah bisa tulis di kolom chat aja ya. Coba kalian hitung sama ini deh. Satu lagi bonus. Balmer ionisasi. Ini kalian tinggal masukin kok guys. Kalian waktu fotometri udah diajarin ini belum ya? Tentang HC per lambda. Sama dengan HC per lambda. Ini udah pernah diajarin belum guys? Sudah, Kak. Oh udah. Ya. Nah, yang E sama dengan HF. Ini harusnya udah dipelajarin waktu fotometri sih. Cuma nanti kita bakal pakai lagi di sini. Untuk yang baru datang, tadi kita bahas tentang spektrum. Yang dasar-dasarnya nanti bisa cek di recording aja. Terus sekarang kita lagi masuk ke panjang gelombang. Panjang gelombang nih. Rumusnya udah dikasih dengan R-nya segitu. Jadi bisa dikerjain dulu. Coba guys, yang buat yang pertama ini, dia M-nya berapa, N-nya berapa? N-nya berapa? Buat H alpha.
Hanya dua, hanya dua, N-nya 3. Buat H alpha, M-nya berapa dan N-nya berapa? H alpha kan berarti dia ini kita ganti N kurang M aja. Jadi kalau H alpha itu kan H itu 2, M-nya 2. Alpha berarti N-nya 1 lebih gede. Berarti ini 2 ke 3. Buat H alpha sendiri kan berarti 1 per 1,097 kali 10 pangkat 7 kali 1 kuadrat 1 per 3 kuadrat. Hasilnya ada di 6563 Armstrong. Buat yang kedua, parsen itu berapa? Parsen 3, beta berarti nambah 2. Berarti ini dari 3 ke 5. Tinggal kita masukin. Nanti hasilnya kita dapat sekitar 128. 12.819 Armstrong. Ini buat parsen beta. Buat parsen beta 12.000 ya. Bukan 1.200. Dia 12.819 Armstrong. Buat yang ketiga ini Liman gamma berarti dari 1 ke 4. Ya sama aja tinggal dimasukin ke kalkulator. Nanti dapat hasilnya 972,3 Armstrong. Kalau H infinite, H tak terhingga ini gimana? Sama aja kayak sebelumnya, kita masukin aja. Kalau H itu kan berarti 2 kan? Berarti ini 2 ke infinite kan? Kata terhingga. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita tahu kalau 1 per tak terhingga ini kan banyak banget, berarti dia tuh mendekati 0 kan? Jadi
Ini kita bisa anggap jadi 0. Jadi sisanya tuh jadi sisanya tuh tinggal ini. 1/1,097 kali 10 pangkat 7 dikali 1/2 kuadrat. Nanti kalau kita masukin kalkulator, ketemu hasilnya sekitar 3646 Armstrong. Gitu guys. Jadi kalian harus teliti kayak eh ada kalian yang ngejawab untuk nomor ini ngejawabnya 1282 Armstrong. Ini salah. Sama di sini ada yang jawab 9725 Armstrong. Ini juga salah. Jadi kayak kalian harus perhatiin perhatiin apa ya namanya? Ordernya. Jadi misalkan buat par beta yang 3 ke 5 ini kan kalau kita masukin kalkulator kan kita dapatnya kan 1,2819 kali 10 pangkat 6 meter. Saat kita ubah ke Armstrong, ini kan berarti kita harus kali dia 10 pangkat 10 kan. Harus kali 10 pangkat 10, jadi hasilnya tuh 12.819 Armstrong. Bukan 1282. Jadi harus lebih teliti lagi sih. Ya, M sama delta M sama N ini selisihnya. Kalau kalian lihat delta, itu artinya selisih. Dan selisih itu nggak mungkin negatif. Selisih pasti positif. Selisih itu kayak difference aja guys. Perbedaan M sama N gitu. Jadi gitu buat ngitung panjang gelombang. Panjang gelombang sedikit mudah sih. Cuma pakai satu rumus saja kan tadi. Cuma pakai ini aja. Mungkin kita akan lanjut ke energi. Energi kan kita tahu Hc per lambda kan. Apa? Energi kalau di cahaya kan bisa kali frekuensi sama Hc per lambda. Haber sendiri kan kalian kalau masih ingat itu 6,63 kali 10 pangkat min 34. Atau enggak kalian bisa cek di kalkulator kalian sendiri di konstanta kan ada. Ya udah sih. Kalau ini eh buat apa ya? Buat review aja kali ya. Coba kalian hitung energi dari
dari Lyman beta aja ya. Oh iya, kalian juga masih ingat kan? 1 elektron volt itu sama dengan 16 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini yang kita pakai dalam menghitung energi cahaya, energi foton. Soalnya kayak kalau pakai Joule itu minusnya kebanyakan. Jadi untuk mempermudah kita pakai elektron volt namanya. Jadi coba kalian hitung energi dari Lyman beta dalam elektron volt. Boleh deh sama ini. Sama panjang gelombangnya. Panjang Lyman beta. Boleh dikerjain dulu. Untuk jawabannya bisa ditaruh di chat aja ya. Kan kalian kalau mau nanya juga bisa lewat chat. Jadi kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanyain. Kalau mau nanya bisa ke yang lagi ngomong aja ya. Itu 1215 kayaknya Lyman alpha deh. Lyman beta setauku nggak sekitar segitu. Coba dihitung ulang. Yang mau ngirim jawaban boleh ya. Boleh deh sama sekalian frekuensi. Frekuensi Lyman beta. Ini Armstrong, ini Hertz. Buat kalian yang lupa konstanta kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Oh, itu masih dalam Joule ya. Coba ganti ke elektron volt dulu. Ubah ke elektron volt.
Kak, suaranya nggak kedengaran, Kak. Oh ya, sorry commute ya. Eh, jadi buat cari energi sama kayak sebelumnya, yang 1/R kali ini. Kan demand beta berarti dari 1 ke 3 kan. Nanti ketemu hasilnya 1025 Armstrong. Terus buat frekuensi sendiri, rumusnya kan ini. Jadi tinggal C-nya 3 kali 10⁸ dibagi wavelength-nya, panjang gelombangnya. Nanti kalian dapat frekuensinya. Frekuensinya dalam ini frekuensi. Nah, buat energi sendiri kita bisa cari pakai H kali frekuensi atau pakai HC per lambda. Pakai ini langsung aja. Jadi 1 ubah ke E berarti dibagi 1,6. Hasilnya ada di 12,128 EV. Jadi sekitar 12,13 EV. Ya kalau jawaban kalian sekitar 12 komaan itu udah 12,1 mendekati 12,1 udah benar kok guys. Jadi buat energinya segini. Kalau kalian pakai cara ini juga nanti ketemunya sama kok. Coba aja sendiri. Jadi jawabannya ini. Mungkin ini kalau buat teorinya ya guys. Buat teori apa? Buat tipe soal di OSN-nya kita langsung pakai soalnya aja. Kalian coba kerjain yang ini dulu deh. Soal ini dulu. Ini kalau nggak salah soal OSK atau OSP gitu. Ada yang mau ditanyain guys tentang soalnya? Sudah jelas kah? Itu aja guys.
Sorry guys, tadi ke disconnect. Bentar, wifi ku mati. Oke, tadi nanya tentang nih ya. Suaraku kedengeran gak guys? Atau putus-putus? Aman kah guys? Aman, aman. Oke, jadi tadi ada yang nanya tentang Liman Balmer sama Parsen yang tadi telat. Liman itu berarti ada elektron. Dia berasal dari subshell yang pertama. Kalau elektron berasal dari subshell yang pertama, contohnya kayak ini. Ya contohnya kayak ini. Dia itu akan masuk ke liman. Namanya liman. Deret liman atau ya garis liman. Pokoknya dia namanya liman. Kalau buat di subshell kedua itu namanya Balmer. Tapi kadang kita tulisnya hidrogen. Gini. Ini artinya Balmer. Kalau Parsen, Parsen itu berarti dia dari subshell ketiga. Ini Parsen. Nah, kalau break itu berarti keempat gitu. Itu buat istilah-istilahnya. Nah, kalau buat alfa, beta, gamma, dan lain-lainnya itu buat apa? Itu buat ngasih tahu dia pindahnya berapa shell, berapa cangkang. Alpha ini kan pindahnya satu kan. Berarti misalkan dia dari satu, dia pindahnya ke dua. Misal dia dari dua, dia pindahnya ke tiga gitu. Kalau buat yang beta berarti satu ke tiga. Dua berarti ke empat gitu. Itu juga sama gamma. Gamma berarti satu ke empat, dua ke lima gitu. Ngerti kan? Jadi satu dua itu buat apa? Kita masukin ke rumus yang ini. Rumus panjang gelombang.
Bentar ya guys. Oke. Jadi langsung kita bahas aja soal yang pertama. Tadi banyak yang udah jawab, jawabannya pada jawab C. Jadi kita dulu, jika atom hidrogen yang berada di tingkat energi dasar, berarti tingkat energi dasar itu kan satu, kas partikel. Jadi dia pengen menyerap partikel. Berarti energinya diserapkan. Maka akan terjadi eksitasi ke level energi yang lebih tinggi karena proses tumbukan tersebut. Ya, jadi nanti dia bakal ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berapakah energi kinetik minimum yang harus dimiliki partikel tersebut untuk terjadinya eksitasi ini? Sesuai dengan garis apakah energi foton tersebut. Jadi buat elektron tuh pindah ke satu sama kedua kan energi yang dipakai kan berbeda kan. Terus yang kita cari itu adalah energi minimum. Energi minimum berarti dari satu ke dua. Ini kan minimum kan. Satu ke tiga perlu energi yang lebih banyak lah istilahnya. Jadi kalau buat satu ke dua ini nama garisnya apa guys? Liman alfa kan. Soalnya M-nya 1, terus bedanya naiknya cuma 1. Jadi Liman alfa. Nama garisnya Liman alfa. Jadi pilihannya antara C atau D kan. Nah, Liman alfa sendiri kalau kita cari panjang gelombangnya kan itu ada di 1, ini berapa guys? Lupa 10,7. Ini ada di 1215 Armstrong. Nah, kalau kita cari energinya pakai HC per lambda, ini nanti ketemu hasilnya hasilnya di 1,637 kali 10. Oke. Aku kayaknya join pakai headset. Suara aku kedengerannya dari sini. Kedengeran, Kak. Kedengeran.
Guys, kalian bu. Guys, kalian boleh kerjain soal yang ada di grup dulu ya. Di sedikit beres. Aku coba reset dulu wifi. Uh, soal di grup itu soal benar salah ya. Kalian tentuin nomor 1 nyatanya benar enggak, nomor 2 nyata benar, ya seterusnya. Ntar. Oke guys, jadi aku pakai ini aja. Pakai dari iPad ya. Kita bahas dari, kan udah pada jawab belum guys? Buat soal yang dikasih tadi.
buat yang ini, kalau buat yang ini tadi bener ya jawabannya pada C. Karena energinya di 1,63 kali 10 pangkat min 18 Joule, Anda adalah 5 nova. Gitu. Jadi buat yang ini, silakan. Atau ngelag ya? Gimana buat yang kedua? Halo guys, halo guys. Halo. Guys, kayaknya buat soal tadi kalian pertemuan selanjutnya yang bintang itu paling kita lamain jadinya. Atau kita buat 2 sesi gimana? Lihat nanti aja guys. Sorry banget karena ya jaringan di sini rada lagi jelek banget. Iya. Udah dulu gitu. Makasih semuanya. Bye bye. Makasih Bang.